Misa Akbar ini, Angel? Ya cukup istimewa ya, bukan cukup istimewa, sangat istimewa lagi karena setelah 35 tahun terakhir tahun 1989 Paus Yohanes Paulus II, sekarang Paus Fransiskus berkenan untuk hadir menjalani kunjungan apostoliknya. Indonesia menjadi negara pertama yang tentu menjadi sukacita bagi umat Katolik di seluruh Indonesia, dan juga apalagi akan memimpin Misa Akbar. Berkat dari Paus inilah yang sangat dinantikan oleh umat Katolik, terutama mereka yang bisa mengikuti Misa Akbar di GBK. Dan juga tentunya tidak hanya di GBK saja, melainkan juga seluruh paroki akan menggelar ibadah atau misa juga melalui streaming di masing-masing gereja Katolik. Baik. Dan tentunya nanti kita saksikan juga sebentar lagi mungkin Bapak Paus akan beranjak dari Kedutaan Vatikan ya, Bayu dan betul sekali. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapannya nanti jelang Paus Fransiskus yang akan memimpin langsung Misa Akbar di Gelora Bung Karno, kita akan bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di Kedubes Vatikan. Ya, Reza, seperti apa persiapan di sana? Apakah sudah ada tanda nantinya Paus akan beranjak ke Gelora Bung Karno? Baik, Bayu, Angela dan juga pemirsa, betul sekali memang hingga saat ini untuk jika berbicara mengenai pergerakan hingga saat ini masih belum ada aktivitas yang mendukung perjalanan ataupun agenda terbaru dari Paus Fransiskus, yakni nanti menuju ke GBK untuk menjalani Misa Akbar begitu. Dan bisa saya jabarkan kembali untuk rekayasa arus lalu lintas memang hingga saat ini masih bersifat normal, artinya memang masih ada beberapa kendaraan sipil yang bisa mengakses di Jalan Medan Merdeka Timur. Sementara untuk pengamanan, memang perlahan demi waktu ini sudah mulai ada beberapa personil, baik itu gabungan aparat TNI Polri yang mulai bersiaga di berbagai sisi daripada Kedubes Vatikan untuk Indonesia yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Dan jika berbicara mengenai informasi daripada persiapan Paus Fransiskus, informasi yang kami terima bahwasanya Paus Fransiskus ini akan melakukan persiapan pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat menuju ke agenda selanjutnya, menuju ke Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana nantinya sebelum perjalanan ke berbagai pusat ataupun titik ini biasanya nanti akan ada mobil protokoler yang bersiaga di depan gerbang kedutaan besar, dan juga nanti akan ada penuh puluhan pas pampres dan juga mobil yang mendukung proses keamanan daripada perjalanan Paus Fransiskus. Dan bisa dijabarkan sekali lagi bahwa tampak di layar Anda memang hingga saat ini belum ada personil yang begitu padat dan signifikan begitu, mengingat hari ini nantinya akan ada proses agenda Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kita beralih ke sisi lainnya, memang biasanya di sebelah kiri kedutaan besar ini memang kadang banyak sekali komunitas yang mulai hadir untuk menyambut perjalanan daripada Paus Fransiskus, dan mereka kerap kali berusaha untuk menghampiri mobil Paus yang melaju ke beberapa destinasi. Dan di beberapa momen tertentu, maksudnya Paus kerap berhenti dan juga sapa kepada para pemuka agama Katolik begitu. Dan inilah yang menjadi momen bahagia dan juga momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mengapa mereka mencoba bahkan berjam-jam hingga berhari-hari untuk menunggu kedatangan Paus Fransiskus dan juga bertemu dan juga bercengkrama, bahkan hingga mengabadikan momen untuk bisa menyaksikan Paus Fransiskus di tanah air tentunya. Dan Bayu dan juga Angela, bisa kami pastikan sekali lagi bahwa situasinya hingga saat ini memang belum ada persiapan. Namun jika melihat dari rangkaian perjalanan pada hari-hari sebelumnya, sebelum keberangkatan Paus ke suatu tempat, akan ada rekayasa arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur, dan nantinya dilanjutkan dengan ditempatkannya mobil-mobil protokoler di depan gedung kedutaan besar, diikuti juga dengan kendaraan polisi militer yang turut menghampiri dan juga menemani perjalanan daripada Paus Fransiskus. Seperti pada tadi pagi, Paus juga berkunjung ke Masjid Istiqlal untuk bertemu dengan tokoh pemuka agama, dan memang persiapannya sangat amat begitu signifikan, dimulai dari beberapa ataupun ratusan pasukan yang turut menjaga dan juga mengantar ke tempat tujuan.
Engel dan juga Bayu dan juga pemirsa, memang hingga saat ini situasinya masih normal, artinya masih ada beberapa menit kembali, namun belum ada tanda-tanda dari keluarnya Paus Fransiskus dari singgasananya di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Namun dipastikan bahwa diprediksi maksudnya bahwasanya antusiasme daripada masyarakat tidak kunjung menurun, khususnya mereka yang selalu setia hadir di sekitar depan Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Dan sementara itu informasinya, Bayu dan Angel. Baik Reza, kita tahan, tentunya kita masih menanti informasi di sana ya. Mengingat mungkin Bapak Paus sedang beristirahat karena tadi sudah dari Masjid Istiqlal, kemudian KWI, kembali ke kedutaan dan untuk nanti bersiap menuju ke GBK pada pukul 5 nanti. Dan tentunya persiapan masih terus dilaksanakan. Betul. Salah satunya di Stadion Madia ya, Bayu, ini menjadi salah satu tempat di mana umat Katolik akan mengikuti misa juga di sana. Ya, bagaimana kita melihat persiapan di sana? Sudah ada rekan Galuh Pandu yang sudah siap melaporkan di sana. Galuh, seperti apa suasana untuk persiapan misa akbar nantinya? Ya, Bayu, Angel dan pemirsa, kami tidak bisa masuk ke Stadion Madia karena keterbatasan aturan yang sudah diterapkan oleh pihak panitia, sehingga kami hanya berjaga di area Stadion Madia. Namun kami sempat melihat sedikit ke dalam tadi, jamaah umat Katolik banyak sekali sudah berjaga dan sudah ada di dalam Stadion Madia untuk mengikuti rangkaian acara menuju ke puncak acara dalam misa akbar yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus. Dan di tempat saya melaporkan adalah tempat nantinya Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo akan memasuki Stadion Madia dan akan melewati jalan ini. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan tiba lebih dahulu pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat dan Paus Fransiskus akan menyusul pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai sejauh ini kami masih mendengar di dalam Stadion Madia adalah lagu-lagu dan juga puji-pujian yang dilantunkan, dan rangkaian acara sudah berlangsung dari pukul 12 siang tadi. Acara atau acara sebelum misa akbar juga diisi dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian welcoming greeting video, dan juga profil dari Paus Fransiskus menjelaskan bagaimana Paus dahulu lahir sehingga sampai saat ini menjadi pemimpin Katolik sedunia, pemimpin Gereja Katolik sedunia, dan saat ini tiba di Indonesia untuk memimpin misa akbar yang diikuti oleh sekitar 87.000 umat Katolik dari seluruh Indonesia. Tadi kami hadir, mereka bersama-sama dengan antusias, dengan gembira menyambut perayaan ini dalam misa akbar yang nanti akan dipimpin oleh Paus Fransiskus. Dan nantinya dalam misa akbar sendiri akan dibuka dengan perarakan masuk, pendupaan altar dan patung Maria, kemudian ada pembukaan tanda salib dan salam, ada doa tobat, Tuhan kasihanilah, madah kemuliaan, dan sejumlah rangkaian acara lainnya. Juga akan ada doa-doa syukur agung, doa damai, doa sesudah komuni, serta sambutan oleh Bapak Kardinal yang nanti juga akan dilanjutkan dengan berkat dan pengutusan. Serta nanti untuk di akhir acara kami mendengar bahwa di akhir sesi akan ada bintang tamu yang akan mengisi acara, yaitu Lyodra Ginting yang akan menampilkan lagu The Prayer dan Sang Dewi. Kemudian ada penampilan The Sisters, The Romos maksud kami, penampilan medley lagu daerah. Juga tadi kami melihat bahwa banyaknya antusiasme umat Katolik yang ingin mengikuti misa akbar ini, sehingga sudah dibatasi bagi para umat Katolik yang bisa untuk mengikuti misa akbar dengan menggunakan gelang khusus, sehingga bagi umat yang ingin masuk dalam misa akbar harus menggunakan gelang khusus untuk mengikuti rangkaian dari misa akbar yang menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia. Kembali ke Anda, Bayu dan Angel. Menggunakan gelang khusus itu tadi yang Galuh sampaikan, karena memang di sana harus menggunakan gelang khusus, kalau tidak bisa masuk ke dalam Stadion GBK. Yang ada LC juga di sana ya, di Stadion GBK bagian bawah. Jika tadi di Kevin di atas, nampaknya LC ada di sekitar bagian bawah dari Stadion GBK. Ya, Elsia, kalau kita dengar dari Galuh tadi sudah ada sayup-sayup terdengar, lagu-lagu rohani sudah mulai dimainkan. Seperti apa, Elsia, suasana di tempat Anda melaporkan, apakah juga sudah semakin siap untuk menyambut Paus Fransiskus, Elsia? Ya, Angel, Bayu dan juga pemirsa, setelah Paus Fransiskus melakukan beberapa kegiatan selama kunjungan di Indonesia, seperti tadi pagi sudah melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal dan melakukan dialog dengan tokoh lintas agama. Di tempat saat ini saya berada, tepatnya di depan Stadion Madia,
sudah ada sekitar lebih dari 20.000 umat Katolik yang sudah berkumpul sejak sekitar pukul 13 siang hari ini. Dan adapun di tempat saya berada saat ini memang cukup berbeda dari tempat-tempat lainnya karena di depan Stadion Madia ini juga tersedia beberapa stand makanan sehingga beberapa umat Katolik yang masih menunggu mulainya Misa Kudus yang akan dimulai pada pukul 17 nanti, mereka masih menikmati makan, minum dan juga beberapa snack yang dapat mereka beli di sekitar area di depan Stadion Madia ini. Adapun di Stadion Madia ini menurut pantauan kami memang cukup berbeda dari umat yang berada di dalam GBK Stadion Utama Gelora Bung Karno, tetapi di luar ini lebih banyak mereka yang berasal dari kalangan sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan beberapa mereka yang berasal dari tingkat universitas atau mahasiswa. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya Paus Fransiskus akan datang terlebih dahulu ke Stadion Madia ini, baru kemudian beliau akan masuk ke sakristi atau dalam ruang persiapan altar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nantinya akan menyapa. Baik, kita lihat Angel bagaimana persiapan juga semakin matang dan juga pengamanan juga sudah semakin diperketat untuk nanti siap menyambut Paus Fransiskus. Baik, terima kasih rekan-rekan yang tadi sudah memberikan laporan. Ada rekan Syahreza Zanski, Galuh Pandu dan juga Elsye yang tadi sudah memberikan laporan tentang kesiapan Misa Akbar yang sesaat lagi ya akan